Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi salih-salihah. Semoga pagi ini tambah semangat dalam belajar ya. Kita akan belajar sains dengan materi rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Sebelumnya kita buka pertemuan kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita akan bahas rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Nah, rantai makanan ini mempunyai komponen penyusun. Apa saja? Yang pertama ada produsen, yang kedua konsumen, dan yang ketiga dekomposer atau pengurai. Kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas tentang produsen, yaitu penghasil, makhluk hidup yang menghasilkan bahan-bahan organik bagi makhluk hidup lainnya. Nah, biasanya produsen ini berupa tumbuhan hijau. Jadi semua tumbuhan hijau dalam rantai makanan berperan sebagai produsen. Contohnya ada rumput laut, jagung, fitoplankton yang letaknya di laut, ya, dia hidupnya di laut, fitoplankton, dia berperan sebagai produsen. Kemudian rumput, padi, dan sebagainya. Pokoknya semua tumbuhan hijau dia masuk di produsen. Selanjutnya ada konsumen, yaitu pemakai bahan organik yang dihasilkan oleh produsen. Konsumen ini biasanya berupa binatang-binatang. Nah, kita bedakan di sini ada konsumen primer atau konsumen tingkat 1, yaitu makhluk hidup yang memperoleh energi langsung dari produsen. Jadi di tingkat 1 ini, konsumen tingkat 1, makanannya adalah langsung produsen. Jadi hewan-hewan yang memakan tumbuhan hijau biasanya ditempati oleh hewan herbivora. Kemudian ada konsumen sekunder atau disebut juga konsumen tingkat 2. Makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 1. Biasanya konsumen tingkat 2 ini makanannya adalah konsumen tingkat 1. Jadi kalau konsumen tingkat 1 memakan produsen, konsumen tingkat 2 ini memakan konsumen tingkat 1. Biasanya ditempati oleh hewan karnivora, hewan pemakan daging. Yang ketiga ada konsumen tersier atau konsumen tingkat 3. Makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 2. Jadi makanan dari konsumen tersier ini adalah konsumen sekunder. Biasanya ditempati oleh hewan karnivora. Dan yang terakhir ada konsumen puncak. Makhluk hidup yang menduduki tingkat tertinggi. Jadi dikatakan konsumen puncak ketika dia sudah tidak dimakan oleh binatang lain. Ya, jadi nanti ada produsen dimakan oleh konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 1 dimakan oleh konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 2 dimakan oleh konsumen tingkat 3, sampai ada satu binatang yang dia tidak dimakan binatang lain. Nah, kita sebut sebagai konsumen puncak. Selanjutnya ada dekomposer atau pengurai. Dekomposer atau pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Jadi setelah konsumen puncak tadi, dia kan nggak dimakan oleh binatang lain. Ketika dia mati, dia akan diuraikan oleh pengurai ini. Contohnya ada bakteri, jamur, cacing, dan sebagainya. Nah, ketika mereka sudah menguraikan makhluk hidup yang sudah mati tadi, dia akan menghasilkan suatu zat yang zat tersebut akan dimanfaatkan oleh tumbuhan hijau. Contoh rantai makanan. Ini ada rantai makanan di ekosistem sawah. Yang pertama ada rumput.
Katakan di sawah ada rumput ya. Kemudian rumputnya dimakan oleh tikus. Setelah itu tikusnya dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Kemudian ketika elangnya ini mati, dia akan diuraikan oleh pengurai. Di sini berupa jamur. Setelah zat-zat diubah, dia akan menyuburkan tanah, dia akan dimanfaatkan lagi oleh si padi. Nah, kita belajar menguraikan satu persatu dari komponennya. Tumbuhan hijau berperan sebagai produsen. Setelah tumbuhan hijau ini, dia dimakan oleh suatu binatang, di sini ada tikus. Tikus ini berperan sebagai konsumen tingkat 1. Kemudian tikus dimakan oleh ular. Ularnya di sini berperan sebagai konsumen tingkat 2. Ular dimakan oleh elang. Elangnya berperan sebagai konsumen tingkat 3. Atau dia bisa juga disebut sebagai konsumen puncak karena dia memiliki posisi tertinggi. Dan yang terakhir, ada jamur sebagai dekomposer atau pengurai. Selanjutnya, ada contoh rantai makanan yang terjadi di ekosistem laut. Ada fitoplankton, yaitu tumbuhan yang hidupnya di laut. Dia dimakan oleh ikan kecil. Jadi fitoplankton tadi karena dia berupa tumbuhan, dia merupakan produsen ya. Setelah itu dia dimakan ikan kecil berperan sebagai konsumen tingkat 1. Ikan kecil dimakan oleh ikan besar, dia berperan sebagai konsumen tingkat 2. Ikan besar dimakan oleh ikan hiu berperan sebagai konsumen tingkat 3. Nah, ketika ikan hiu mati, dia akan diuraikan oleh bakteri. Jadi pengurainya berupa bakteri di sini. Nah, hasil penguraian dari bakteri nanti akan dimanfaatkan lagi oleh fitoplankton. Selanjutnya kita ke materi jaring-jaring makanan, yaitu gabungan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Di sini ada contoh jaring-jaring makanan pada ekosistem sawah. Diperhatikan gambarnya, di sini ada beberapa rantai makanan sebenarnya. Tapi kemudian mereka bergabung menjadi satu dan saling berhubungan. Nah, inilah yang dinamakan sebagai jaring-jaring makanan. Kalau kita mau menguraikan rantai-rantai makanan yang ada di dalam jaring-jaring makanan ini, kita bisa urutkan dari yang pertama. Yang pertama dalam rantai makanan adalah posisi apa? Ya, produsen. Dan produsen ditempati oleh tumbuhan hijau. Maka kita mulai dari tumbuhan hijau sini. Katakan di sini ada pohon dan rumput, gitu ya. Di sini ada tumbuhan, katakan ini pohon, kemudian di bawahnya ini ada rumput. Nah, berarti produsennya ada 2 di sini. Coba kita uraikan satu persatu. Misal kita ambil pohon. Pohon ini dimakan oleh siapa? Kita lihat anak panahnya. Dia dimakan oleh burung gereja. Burung gereja dimakan oleh siapa? Dia dimakan oleh elang. Nah, berarti rantai makanan yang pertama ada pohon, dimakan oleh burung gereja dimakan oleh elang. Nah, bisakah kita menemukan rantai makanan yang lain? Tentunya bisa. Caranya dengan melihat anak panahnya ini. Yang kedua contohnya ada pohon. Pohon dimakan oleh jangkrik. Kemudian jangkrik dimakan oleh anak panahnya ke burung pipit. Berarti dimakan burung pipit. Burung pipit dimakan oleh elang. Ini rantai makanan yang kedua. Kalau kita cari yang lain, bisa lagi. Pohon dimakan oleh jangkrik dimakan oleh tikus dimakan oleh burung elang. Dan yang kedua, ini kan ada bercabang ya. Jadi tikus bisa dimakan burung elang langsung, atau tikus dimakan ular dulu baru elang.
Yang kedua ada pohon, dimakan jangkrik, jangkrik dimakan tikus, tikus dimakan ular, baru ular dimakan burung elang, begitu. Nah, yang kedua nanti ada rumput, produsennya rumput. Jadi rumput dimakan oleh jangkrik, jangkrik dimakan oleh burung pipit dimakan oleh burung elang, begitu seterusnya. Nanti kalian akan menemukan 9 rantai makanan ini ya. Jadi dalam satu gambar jaring makanan ini ternyata dia menyimpan atau merupakan gabungan dari 9 rantai makanan. Tinggal kita harus jeli saja dalam mengamatinya. Perubahan terjadi di alam. Makhluk hidup juga mengalami perubahan. Perubahan makhluk hidup dan alam akan mempengaruhi jaring-jaring makanan. Nah, bagaimana dampak apabila jaring-jaring makanan itu terganggu? Pertama, kita perhatikan di sini. Di ekosistem sawah. Ketika salah satu komponen yang ada di ekosistem sawah ini mengalami perubahan, dia akan berpengaruh pada komponen yang lain. Misalkan tikus. Karena Pak Tani ingin padinya bagus, hasil panennya nanti banyak, Pak Tani berusaha untuk meminimalisir gangguan tikus. Jadi Pak Tani meracuni tikus-tikus di sawah, sehingga populasi tikus di sawah semakin menurun. Kalau populasi tikus di sawah semakin menurun, bagaimana populasi tumbuhan atau tanaman Pak Tani yang ada di sawah? Ya, jadi kalau tikus semakin sedikit, maka populasi tanaman akan semakin meningkat. Nah, kalau tikusnya semakin sedikit, si ular yang memakan tikus semakin banyak atau sedikit? Ya, ular yang memakan tikus semakin sedikit pula, karena makanannya sedikit. Nah, karena si ular sedikit, kemudian elangnya semakin sedikit apa banyak? Ya, karena elang itu makannya ular dan ularnya sedikit, elangnya juga akan sedikit. Kemudian kita perhatikan di ekosistem laut ini. Suatu ketika populasi dari ikan besar ini semakin meningkat. Jadi jumlah ikan besarnya semakin banyak. Apa yang terjadi pada ikan kecil? Ikan besar, dia akan memakan ikan kecil. Kalau ikan besarnya banyak, maka ikan kecil yang diperlukan untuk makan itu juga butuh banyak. Jadi ikan kecilnya semakin meningkat apa menurun? Ya, kalau ikan besarnya itu meningkat, maka ikan kecil menurun. Nah, sedangkan kalau ikan kecilnya menurun, apa yang terjadi pada fitoplankton? Ikan kecil tadi memakan fitoplankton. Kalau ikan kecilnya sedikit, dia juga cuma butuh fitoplankton sedikit buat makanannya. Maka populasi fitoplankton akan meningkat. Gitu ya. Nah, coba kalau ikan hiu, berarti ikan hiu kita melihat si ikan besar. Ikan besarnya tadi meningkat, dia tambah banyak. Berarti makanan dari ikan hiu tambah banyak. Nah, ikan hiunya semakin meningkat pula. Boleh diulang-ulang lagi videonya ya solih-solihah. Insya Allah ini akan keluar di UKD. Dan juga diperlukan di materi pelajaran selanjutnya. Jadi silahkan difahami terlebih dahulu. Alhamdulillah, kita masuk di tugas ya. Materi kita sudah selesai. Silahkan
Dibuka buku paket sainsnya halaman 81. Dikerjakan bagian ayo lakukan. Kemudian dikerjakan lagi halaman 83 bagian ayo jawab. Hasil pengerjaan silahkan dikumpulkan ke Ustazah hari ini maksimal pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Nah, setelah materi ini kan ada evaluasi 5. Kalian boleh mengerjakan evaluasi 5-nya. Tidak perlu dikumpulkan ke Ustazah hasilnya, tetapi apabila dalam mengerjakan kalian menemui kesulitan, silahkan menghubungi Ustazah. Dan satu lagi, pekan depan insya Allah kita UKD Sains bab 5. Jadi silahkan dipersiapkan materinya dari materi yang awal kemarin. Dari pertemuan kemarin, kemudian pertemuan ini, evaluasi silahkan dipelajari semuanya. Ustazah mohon maaf untuk semua khilaf dalam penyampaian materi. Kita tutup pertemuan kita dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Jazakumullahu khairan. Jangan lupa membantu orang tua, tetap murojaah, kerjakan tugasnya, dan jangan ragu untuk bertanya apabila menemui kesulitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.